Yang pertama, pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial menurut KKBI, maka kita akan menemukan bahwa integrasi merupakan pembauran sesuatu yang terpisah sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Arti dari pembauran itu sendiri adalah menyesuaikan masuk ke dalam, melebur, dan menyatu. Sehingga semua hal tersebut bisa menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, integrasi tersebut merujuk pada artian menyesuaikan, melebur, atau bersatunya dua hal atau lebih yang berbeda. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa integrasi sosial merupakan sesuatu yang ada di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut bisa melebur menjadi satu dan utuh. Unsur-unsur tersebut dapat berupa ras, etnis, kedudukan sosial, agama, bahasa, norma, adat istiadat dan kebiasaan, dan juga sistem nilai. Di dalam integrasi masyarakat, terdapat kerjasama dari semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, individu, lembaga, dan juga masyarakat itu sendiri. Sehingga hal tersebut menghasilkan kesepakatan tentang nilai yang kemudian dijunjung tinggi bersama-sama. Selanjutnya, pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gilin. Menurut Gilin, integrasi sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah proses sosial, terlebih yang berkaitan dengan perbedaan unsur seperti emosional, budaya, perilaku, dan juga keinginan, di mana akhirnya hal tersebut akan menimbulkan aspek masalah sosial, sehingga dengan menyadari hal tersebut, seharusnya masyarakat akan lebih mudah melakukan proses perdamaian yang kita sebut sebagai integrasi. Yang kedua yaitu menurut Surjono Soekanto. Menurut Surjono Soekanto, integrasi sosial merupakan salah satu bentuk suatu proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan tersebut dapat dilatar belakangi oleh adanya konflik sosial, kekerasan, dan ancaman yang berasal dari pihak lain. Yang ketiga, menurut Hendro Puspito, integrasi sosial merupakan satu kesatuan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat setiap individu memiliki satu visi dan juga misi. Yang terakhir, menurut Paul Beharden. Menurut Paul Beharden, integrasi sosial adalah proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Selanjutnya ada syarat-syarat integrasi sosial. Syarat integrasi sosial yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam interaksi satu sama lainnya. Yang ketiga, norma-norma dalam nilai-nilai sosial sudah berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten serta tidak mudah mengalami perubahan sehingga dapat menjadi aturan baku dalam melangsungkan proses interaksi sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk yang pertama yaitu ada integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi koersif. Integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Dan yang terakhir, faktor yang mendorong integrasi sosial. Yang pertama ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial merupakan proses paling awal dalam hubungan manusia. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi merupakan proses belajar atau saling memahami perbedaan. Yang ketiga, kerjasama.
kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat ada akomodasi. Jadi, akomodasi proses untuk mencapai kesepakatan dan meluruskan kesalahpahaman maupun konflik. Yang kelima ada asimilasi atau alkulturasi. Ini merupakan campuran dua atau lebih kebudayaan. Maka terjadinya integrasi sosial.